Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pasar duopoli. Saya perkenalkan, nama saya Tio Paulus Yahaan dan teman saya Patricia Tambuhun. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi pasar duopoli. Teman-teman bisa buka di halaman 197 nomor 4. Duopoli adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoli hanya ada dua perusahaan. Ingat, hanya ada dua perusahaan. Model ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Nah, menurut Hamali 2017, masalah yang dihadapi pada pasar duopoli adalah bagaimana cara membagi satu pasar tersebut di antara kedua perusahaan. Jadi mereka harus saling melihat bagaimana perusahaan yang satunya bekerja sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal begitu. Nah, contoh perusahaan duopoli adalah yang pertama Pertamina dan Caltex. Ini adalah dua perusahaan besar yang menyediakan oli atau pelumas di Indonesia. Konteksnya di Indonesia ya. Nah, yang kedua adalah Visa dan Mastercard. Kalau teman-teman tahu, dua perusahaan ini adalah provider untuk kartu kredit. Yang ketiga adalah Grab dan Gojek. Ya, teman-teman tahu lah, ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada model Cournot. Teman-teman bisa buka di halaman 197 bagian A, model Cournot A. Model ini dikembangkan oleh Augustin Cournot, ekonom Prancis, tahun 1938. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0, MC sama dengan 0. Dengan pembuktian matematis, duopolis akan mencapai keseimbangan bila output masing-masing perusahaan adalah separuh jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat di diagram 11.3 di halaman 198. Nah, kita baca ya. Masing-masing duopolis atau perusahaan yang beroperasi dalam pasar duopoli mempunyai daya monopoli yang sama. Keputusan jumlah output yang diproduksi duopolis berdasarkan asumsi bahwa output duopolis yang satu sudah diputuskan dan tidak akan berubah. Jadi ini bisa melihat keadaan pasar. Berapa jumlah permintaan yang ada di pasar dan berapa jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan satu. Sehingga perusahaan yang lainnya memproduksi hal yang sama, memproduksi output dengan jumlah yang sama dan mencapai laba maksimum. Selanjutnya kita masuk ke model keseimbangan Cournot di halaman 199. Kita bisa baca di paragraf ketiga dulu ya. Pada titik Cournot terjadi keseimbangan yang stabil. Setiap gerakan menjauhi titik itu akan didorong untuk kembali ke titik keseimbangan di mana masing-masing menghasilkan sepertiga dari output total industri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat titik keseimbangan tersebut di diagram tersebut. Nah, kita bisa lihat ada dua kurva. Yang pertama kurva perusahaan satu, yang kedua kurva perusahaan dua. Nah, ketika perusahaan satu ingin menjauh dari titik keseimbangan itu, misalnya menaikkan harga, maka dia akan merugi. Kenapa? Karena perusahaan dua, dengan asumsi perusahaan dua tidak menaikkan harga juga, maka konsumen akan pergi ke perusahaan dua karena harga yang lebih rendah. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila perusahaan dua menaikkan harga, maka perusahaan dua juga akan merugi begitu. Maka mau tidak mau harus berada di titik keseimbangan tersebut. Nah, selanjutnya teori permainan akan dijelaskan oleh teman saya Patricia Tambuhun. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori permainan atau game teori. Teman-teman bisa buka bersama di halaman 200 buku kita. Di situ dijelaskan bahwa teori permainan mencoba menjelaskan perilaku dari perusahaan yang ada dalam pasar duopolis secara lebih realistis. Menurut teori ini, duopolis tidak selalu mengambil keputusan secara kompetitif, tetapi juga secara kooperatif. Jadi maksudnya, duopolis ini bisa saling bekerja sama di dalam menentukan harganya. Karena kan kalau dibilang duopoli berarti hanya ada dua perusahaan yang menguasai pangsa pasar tersebut. Nah, apabila mereka ingin mencapai suatu keseimbangan yang sama, maka mereka bisa saling bekerja sama di dalam menetapkan harga. Strategi manapun yang dipilih, dasar pertimbangannya adalah berapa besar hasil atau payoff yang akan mereka peroleh. Nah, jadi misalnya ada 3 strategi A, B, C, terserah mereka mau pilih yang mana. Misalnya mereka mau pilih yang A,
Kalau mereka pilih yang A, berapa besar sih hasil yang akan mereka peroleh kalau mereka pilih strategi yang A? Kalau mereka pilih strategi B, berapa besar sih hasil yang akan mereka peroleh kalau mereka pilih strategi B? Begitu seterusnya. Yang pasti perusahaan ini akan memilih mana strategi yang baik yang dapat menghasilkan hasil yang baik. Teori permainan merupakan suatu metode yang menganalisis situasi di mana hasil pilihan satu pihak tergantung pada pilihan yang diambil oleh pihak-pihak lainnya. Ini menurut Sugiarto Herlambang 2007. Penjelasan ini merujuk pada sikap kerjasama yang dimiliki oleh duopolis tadi. Di dalam teori permainan ini terdapat model dilema narapidana atau prisoners dilemma model. Nah, model ini ingin menjelaskan bagaimana perilaku dari seseorang dalam mengambil keputusan ketika dia berada dalam keadaan tidak bisa berkomunikasi dengan teman ataupun lawannya. Model dilema ini dibangun atas dasar asumsi bahwa ada dua narapidana tertangkap setelah bekerja sama dalam melakukan kejahatan. Nah, hal yang harus mereka lakukan yaitu apakah mereka akan mengakui kejahatan mereka kepada polisi atau mereka tidak akan mengakui kejahatan mereka. Hasilnya atau payoff yang diperoleh dari setiap keputusan digambarkan di dalam matriks berikut ini. Jadi di dalam matriks ini ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila A dan B ini mengakui kejahatan mereka di hadapan polisi. Mereka sama-sama akan diberikan hukuman 5 tahun penjara. Akan diberikan hukuman 5 tahun penjara. Dan pada kondisi kedua, apabila keduanya ini tidak mengakui kesalahan mereka, mereka berdua juga akan diberikan hukuman yang sama yaitu 2 tahun penjara. Nah, apabila salah satu tidak mengakui kesalahan mereka, misalnya ini kondisi ketiga, si A tidak mengaku tetapi B mengaku, maka si A itu yang akan mendapatkan hukuman lebih berat yaitu 10 tahun penjara, sedangkan si B ini hanya memperoleh hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Kondisi demikian juga akan terjadi pada B apabila si B tidak mengakui kesalahannya tetapi si A mengakui kesalahannya. Jadi si B akan memperoleh hukuman 10 tahun penjara tetapi si A hanya memperoleh hukuman 1 tahun penjara saja. Nah, model ini dapat diadaptasi untuk menganalisis keputusan masing-masing duopolis dalam menentukan harga jual. Teman-teman bisa lihat bersama pada halaman 201 di tabel paling atas itu matriks yang menggambarkan bagaimana perusahaan A dan B ini di dalam model dilema prisoners ini. Nah, jadi di dalam matriks ini ada 4 kondisi juga sama seperti yang tadi, yaitu kondisi pertama pada saat keduanya sepakat untuk menjual mobil dengan harga 125 juta per unit, maka keduanya ini bisa memperoleh atau bisa menjual sebanyak 15.000 unit. Nah, kondisi keduanya ketika kedua perusahaan otomotif ini sepakat untuk menaikkan harganya sebesar 150 juta unit, 150 juta per unit, maka keduanya ini bisa menjual mobil sebanyak 25.000 unit. Nah, yang bahayanya apabila ada salah satu perusahaan yang menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Ini bisa dilihat pada keadaan ketiga. Di sini, perusahaan otomotif A dia menaikkan harga sebanyak 150 juta. Sedangkan perusahaan B ini dia masih pada harga awalnya yaitu 125 juta. Yang terjadi adalah si A ini hanya mampu menjual 12.000 unit mobil saja, sedangkan si B mampu menjual 30.000 unit saja, atau 2 kali lipat daripada keadaan pertama ketika si B juga masih 125 juta per unit harganya. Nah, jadi dalam keadaan ini yang diuntungkannya itu si B, sedangkan si A itu dirugikan. Kenapa? Karena kan kalau berbicara soal duopolis berarti hanya ada 2 perusahaan yang menguasai pangsa pasar dan mereka menawarkan produk yang sama. Sehingga konsumen ini kalau tidak mencari ke A, ya mencari ke B. Ketika ada salah satu yang menaikkan harga, otomatis konsumen akan memilih perusahaan mana sih yang menjual harga yang lebih murah, begitu. Nah, keadaan yang demikian juga akan dialami oleh B apabila si B juga menetapkan harga 150 juta per unit, sedangkan si A masih pada kondisi awalnya yaitu 125 juta per unit. Sebelumnya di buku mungkin ada sedikit typo, di situ ditulis 5.000 dan 30.000,
Sebenarnya itu 12.000 dan 30.000, karena kalau model dilema prisoners ini polanya itu sama. Kalau misalnya ini dua sama, ini dua, pasti juga kebalikannya sama begitu ya. Karena kan juga harga yang mereka tetapkan itu sama, maksudnya tidak ada perubahan dari perusahaan B, perusahaan A itu tidak ada misalnya 150, ini 160, tidak begitu kan, tetapi sama, harganya berubah sama. Jadi balik lagi, apabila perusahaan B menetapkan harga 150 juta, maka dia hanya mampu menjual sebanyak 12.000 unit mobil saja. Ketika perusahaan A masih menetapkan harga yang sama, harga awalnya yaitu 125 juta, maka dia akan bisa menjual sebanyak 30.000 unit mobil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apabila kedua perusahaan ini saling sepakat atau bekerja sama dalam menentukan harga, maka mereka bisa mencapai yang namanya keseimbangan yang sama. Nah, di dalam dunia nyata sebenarnya perusahaan duopoli yang saling bekerja sama ini sangat jarang ditemukan. Saya memberikan contoh, yaitu perusahaan Grab dan Gojek. Grab dan Gojek ini sebenarnya memang tidak saling bekerja sama di dalam menentukan harga, tetapi perusahaan Gojek ini dia mempunyai keinginan bagaimana bisa merasionalisasikan tarifnya, tetapi harus bersama-sama juga dengan si perusahaan yang satu ini. Ini dilansir dari berita CNN Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 atau 5 tahun yang lalu. Di sini Nadiem Makarim bilang bahwa dia itu ingin pertanggungjawaban dari pemerintah atau instansi setempat untuk mengatur atau ya paling tidak meminta sang kompetitor atau perusahaan Grab itu untuk bisa merasionalisasikan harganya. Karena si Nadiem ini tidak hanya berpikir pada perusahaannya saja, tetapi bagaimana juga nasib dari ojek-ojek liar yang tentunya akan sangat dirugikan dengan kehadiran kedua raksasa ini dalam ojek online. Nah, di sini dia bilang bahwa Gojek itu ingin berkomitmen untuk menaikkan harga, tetapi dia bilang harus juga barengan sama si perusahaan kompetitor atau si Grab ini yang perusahaan Malaysia. Tetapi perusahaan dari Malaysia ini dia tidak mau, dia maunya menang sendiri, dia maunya ya kompetitif lah begitu. Jadi tidak ada kerjasama yang dibangun di sini. Jadi si Grab dan Gojek dalam persaingan mereka, di dalam mengambil keputusan, mereka lebih memilih untuk mengambil keputusan secara kompetitif. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan di dalam materi pasar duopoli ini terkait dengan teori permainan yang di dalamnya ada model dilema atau prisoners dilemma model.